Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Anggita Ratna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Jadi, video ini akan ada dua part. Nah, di part yang pertama ini, kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Jadi, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron di dalam suatu atom berdasarkan pada kulit dan juga jumlah kulitnya. Jadi di sini kita ceritanya sedang meramalkan gimana sih susunan elektron di dalam suatu atom gitu. Nah, konfigurasi elektron itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan pada model atom Bohr. Nah, yang kedua itu berdasarkan pada model atom mekanika kuantum. Sekarang kita belajar dulu yang pertama ya, berdasarkan pada model atom dari Bohr. Nah, seperti yang kita tahu, model atom Bohr itu kan menyebutkan kalau elektron itu mengitari inti atom pada suatu orbital atau kulit-kulit tertentu gitu ya. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Di sini bisa kita lihat ini yang merah ini adalah inti atom. Nah, yang di sekelilingnya itu adalah kulit-kulitnya atau lintasan-lintasan atau orbital-orbitalnya. Nah, di kulit yang pertama ini namanya adalah kulit K. Kulit kedua itu kulit L dan kulit ketiga kulit M. Nah, nanti kalau misalkan ada kulit keempat namanya kulit N, kalau ada kulit kelima namanya O dan seterusnya. Nah, setiap kulit ini ternyata isi elektronnya itu berbeda-beda gitu. Dia maksimumnya itu bisa kita tentukan berdasarkan rumus berikut. Nih, bisa kita lihat ya. Jadi jumlah elektron maksimum di tiap kulit berdasarkan model atom Bohr itu rumusnya adalah 2N pangkat 2, di mana N ini menyatakan kulit keberapanya. Jadi misalkan di kulit K. Kulit K itu kan kulit pertama ya, kulit dari tingkat energi pertama. Nah, dia itu jumlah maksimalnya bisa kita masukin 2, N-nya diganti 1, 2 dikali 1 pangkat 2, itu 2 kan. Nah, di kulit L itu kita masukin juga bisa, nanti maksimalnya ada 8. M-nya di maksimalnya ada 18 dan di N ada 32 maksimalnya. Nah, sekarang gimana sih cara pakainya? Gimana sih cara kita menentukan susunannya? Kita contoh. Misalkan di sini kita lihat deh ada atom karbon dengan nomor atom 6. Nomor atom itu kan menggambarkan jumlah proton ya. Nah, kalau misalkan atom itu netral, berarti kan jumlah proton sama jumlah elektronnya sama gitu. Nah, di konfigurasi elektron ini kan kita butuhnya elektronnya ya. Jadi, nomor atom ini bisa kita samakan dengan jumlah elektronnya gitu. Jadi, karbon itu punya elektron 6. Nah, seperti yang kita tahu tadi, di kulit pertama itu kan maksimalnya ada 2 ya. Nah, karena kita punya 6 elektron, kita masukin dulu 2 di kulit pertama. Sisanya ada berapa? Sisanya ada 4 kan? Nah, 4 ini akan kita masukkan ke kulit dengan energi kulit selanjutnya yaitu kulit L. Jadi konfigurasi elektron dari karbon dengan jumlah elektron 6 itu 2 dan 4 gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat natrium. Di sini natrium punya nomor atom 11, berarti elektronnya ada 11. Nah, kita masukin deh ke kulit K 2 elektron. Berarti kan sisanya ada 9 ya. Nah, kemudian kulit selanjutnya itu maksimalnya kan 8. Sedangkan kita punya sisa 9. Kita masukin 8 ke sini. Sisanya 1 dong. Karena di sini udah 10 kita masukin sisa 1. Nah, 1 ini kita masukin ke kulit yang selanjutnya, ke kulit M. Paham ya nyampe sini? Kemudian di sini ada kalsium, nomor atomnya itu 20, berarti elektronnya ada 20. Kita masukin deh, kulit pertama itu ada 2 kan maksimal, kita masukin 2 dulu. Sisanya ada 18. Nah, di kulit selanjutnya cuma buat 8, berarti kita masukin 8. Udah tuh, kita udah masukin 8, udah punya. Itu sisanya berarti kan 10 ya.
Nah, di kulit M itu maksimal kan 18. Tapi kenapa di sini cuma 8? Itu karena kalau misalkan di kulit M sisa dari elektron yang kita punya itu kurang dari 18, itu dimasukinnya kita harus 8 dulu di sini. Kecuali kita punya sisa elektron 20 gitu. Baru kita masukin 18 di sini dan 2 di sini gitu ya. Jadi ini 8 dulu di sini, kemudian sisanya berarti kan 2. Kita masukin 2 di N gitu. Nah, kemudian di elektron ini juga ada namanya dikenal sebagai elektron valensi atau elektron ikatan. Elektron ikatan ini biasanya dipakai untuk berikatan antara atom satu dengan atom lain membentuk suatu senyawa gitu ya. Nah, elektron valensi ini bukan biasanya, memang pasti letaknya itu ada di kulit terluar dari suatu atom. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, karbon kan tadi setelah kita konfigurasikan, ternyata kulit yang paling terakhirnya itu di kulit L kan, dengan jumlah elektronnya 4, berarti elektron valensi dari karbon itu 4. Nah, kemudian ada natrium, yang paling terakhir kulitnya kan kulit M ya, itu ada 1 elektron, berarti elektron valensinya 1. Nah, kalsium itu ada 2 ini, di kulit N yang paling terakhir. Berarti dia elektron valensinya ada 2 gitu. Paham ya? Nah, sekarang coba kita satu lagi contoh. Misalkan gimana konfigurasi unsur dari klorin, nomor atomnya 17. Nah, kita udah punya elektronnya, berarti kita udah tahu dia punya 17 gitu. Nah, kulit pertama itu maksimal 2, kita tulis dulu 2. Sisanya ada 15 kan berarti. Nah, kulit selanjutnya muatnya cuma 8, maksimalnya 8. Berarti kita masukin 8, kurangnya 7, kita masukin ke kulit ketiga gitu. Berarti konfigurasi elektron di klorin itu ada 2, 8, dan 7. Di mana artinya di kulit pertama itu ada 2 elektron, di kulit kedua itu ada 8 elektron, dan di kulit ketiga itu ada 7 elektron gitu. Tapi setelah adanya teori atom yang baru, yaitu teori mekanika kuantum, biasanya orang-orang tuh langsung pakai konfigurasi yang kita akan pelajari selanjutnya ini, karena ini tuh ya sederhana banget gitu ya. Nah, yang di mekanika kuantum ini, konfigurasi elektron berdasarkan model mekanika kuantum ini, dia tuh lebih kompleks, lebih detail. Dia lebih menjelaskan di mana letaknya, di mana kira-kira posisi elektronnya tuh ada di mana sih gitu. Dan itu tuh posisinya lebih spesifik gitu loh. Dia lebih menempatkannya lebih spesifik. Jadi orang-orang tuh lebih sering pakai yang ini sebenarnya dibandingkan yang tadi kita pelajari. Nah, di dalam konfigurasi berdasarkan mekanika kuantum ini ada sebuah aturan, yaitu isinya gini. Pengisian elektron di dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi, dengan demikian seterusnya sehingga semua elektron menempati orbital. Nah, ini ada urutannya, urutan pengisian dari elektron-elektron itu. Ini di sini ada angka 1 sampai 7 ini menggambarkan kulit keberapanya, jumlah kulitnya gitu. Kulit keberapa dia. Ini tingkat energinya pertama, ini kulit kedua gitu. Kulit dengan energi pertama, kedua, di mana kulit kedua ini tingkat energinya lebih besar dibandingkan yang pertama gitu. Nah, kemudian di sini ada SPDF. Nah, SPDF ini namanya subkulit atau orbital. Ibaratnya kalau misalkan kulit itu jalur kita gitu ya, jalur kita muter-muter inti gitu, jalur elektron muter-muter inti, si subkulitnya ini tuh lebih ke jalan kecilnya, apakah dia ada di kanan, apakah dia ada di kiri gitu. SPDF itu lebih kayak gitu ya. Nah, ini pangkat ini memberitahu kita jumlah elektronnya. Jumlah elektron di S itu, di subkulit S itu ada 2, di P itu ada 6, di D itu ada 10, dan di F itu ada 14. Nah, SPDF ini tingkatan energinya itu P lebih besar dibandingkan S,
dan D juga lebih besar dibandingkan P, F juga paling besar gitu ya. Jadi kita harus ngisi pertama di 1S2 dulu, kemudian ikutin panahnya aja di sini 2S2, kemudian 2P6 gitu. Contoh, misalkan kita punya Cl, klorin, nomor atomnya ada 17 gitu ya. Konfigurasi elektronnya tuh pertama, ini yang paling rendah dulu kan tadi, paling rendah baru ke satu tingkat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi pertama kita masukin dulu 1S2, kita tulis 1S2, kurangnya kan masih banyak ya. Masukin lagi ke sini, 2S2 maksimalnya ada 2, kita masukin 2 lagi elektronnya. Masih kurang lagi ternyata. 2P6. Udah baru 10 tuh, kita masih butuh 7 lagi. Masukin lagi ke sini, 3S2. Masih kurang 5. Kemudian kita pindah lagi masukin ke 3P6. Nah, karena ini maksimalnya ada 6, sedangkan kita cuma punya, kita butuhnya 5 lagi gitu kan, kurangnya 5 lagi, masukin aja 5 ke sini gitu. Jadi konfigurasi elektron dari klorin itu ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Kalau misalnya unsur lain, seterusnya aja ya, ikutin panahnya gimana ini. Nah, seperti yang tadi sebelumnya di bor, kita harus menentukan juga elektron valensi, karena biasanya ini yang penting gitu ya. Elektron valensi itu yang paling dicari-cari gitu. Kalau yang tadi sama aja sebenarnya, kita tinggal cari elektron di kulit yang paling luar. Di sini ada kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Paling luarnya kan ada di kulit ketiga ya. Jadi kita bisa lihat ini elektronnya di kulit ketiganya itu ada di S sama ada di P. Jumlahnya ada, yang di S ada 2, yang di P ada 5. Kita gabungin aja, kita jumlah jadi 7. Jadi elektron valensi di klorin itu ada 7. Elektron yang paling luar itu 7 buah gitu. Nanti ini akan penting untuk kita belajar tentang tabel periodik, juga untuk ikatan kimia ya. Jadi diingat-ingat gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bilangan kuantum, tapi ada di part 2 ya. Jadi lanjut ke sana. Bye.